Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priya Rizky Firdaus dari Fakultas Sistem Informasi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis web. Nah, ini sudah ada petunjuk pengerjaan dan di sini sudah disediakan dilampirkan file PDF yaitu soalnya dan juga data dummy bahan ajar ya di sini. Dan langsung saja di sini saya akan membuka filenya. Nah, soalnya di sini Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui file JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel list, bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut: kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety, status dan catatan. Oke, di sini langsung saja. Untuk yang pertama di sini berikut saya tunjukkan organisasi kode HTML untuk tampilan logika view dipisah ke file JS masing-masing. Yang pertama di sini ada di bagian ini, lalu pada bagian ini, termasuk ini ya. Dan di sini juga ada untuk pada tracking HTML, dan di sini pada tracking HTML juga ada. Nah, itu tadi menunjukkan organisasi kode HTML hanya untuk menampilkan logika view yang dipisah ke file JS masing-masing. Oh iya, untuk sebelumnya di sini saya lupa untuk menjelaskan masing-masing file yang dimana di sini itu ada bagian indeks HTML yaitu menu awal ke 2 halaman stok dan tracking. Lalu yang kedua di sini ada stok HTML, halaman stok bahan ajar. Yang ketiga itu tracking, halaman tracking DO. Lalu di sini juga ada JS data bahan ajar, JavaScript ya, JS di sini, yaitu dummy data stock, paket dan tracking yang dimana disediakan pada halaman tugas 2 ini ya tadi. Lalu di sini ada juga stok app.js yang dimana ini tuh instance view khusus halaman stok, dan ini juga untuk instance view khusus halaman tracking app, dan di sini ada style CSS yaitu styling globalnya. Dan untuk aset ini merupakan aset pada logo UT ya. Di sini saya menambahkan gambar logo UT. Pada bagian ini merupakan bagian untuk menampilkan list stok pada stok HTML dan stok app ya. Dan gunaan dari V4 di sini adalah list rendering data stok dalam jumlah banyak. Dan untuk VHTML pada bagian ini, step pada VHTML itu berfungsi untuk menampilkan catatan HTML. Misalnya seperti catatan di edisi berapa, tahun berapa, atau cover dan lain-lain sebagai HTML. Lalu di sini ada bagian source stock ya. Jadi mana di sini source stock itu adalah compute property di stock app.js yang sudah menerima hasil filter dan sort. Jadi tabel selalu sinkron dengan pilihan filter. Nah, pada kode ini ya di sini. Nah, pada bagian ini itu tuh berfungsi untuk filter filter UT daerah di sini. Nah, ini berfungsi untuk filter UT daerah. Jadi mana vModel di sini, vModel itu two way data bindingnya ya. Jadi saat user pilih opsi nilai select UPBJJ, di view berubah. Kalau select UPBJJ di set dari JS, tampilan select juga ikut berubah. Lalu di sini ada V4. V4 pada option diambil isi dari UPBJJ list di bagian data bahan ajar ini. Nah, di sini ada UPBJJ list ya di sini pada bagian atas. Lalu di sini ada input vModel from code tab text ini. Pada codingan ini itu tuh berfungsi untuk mengikat input ke object from. Lalu ada juga di vModel di bagian ini seperti vModel number from harga ini. Ini itu tuh berfungsi untuk mengubah string input menjadi angka. Jadi otomatis supaya perhitungan stok dan harga itu aman gitu. Lalu pada tracking DO, pada halaman tracking HTML di sini. Dan untuk pada bagian penggunaan vModel V4 pada bagian ini itu untuk menjawab poin pada soal ya, di mana paket dipilih dari data paket dan menampilkan informasi kode dan nama paket di soal.
Lalu pada, bagian ini, di bagian stok FJS itu fungsinya mengimplementasikan aturan dari soal, yang di mana stok, aman itu jika stok lebih dari 10, lalu untuk stok di bawah 10 itu menipis, orange warnanya untuk icon warning-nya, dan untuk stok 0 itu atau kosong ya, di sini stok nanti warnanya akan berubah menjadi merah atau icon danger. Jadi seperti itu. Lalu pada bagian track HTML pada bagian ini itu ada VIF atau VElse ya, yang berfungsi untuk kalau user belum memilih paket yang muncul pesan petunjuk seperti ini. Nanti pesannya itu pilih paket untuk melihat detail isi bahan ajar. Nah, untuk pada bagian ini tuh berfungsi untuk filter stok, menerapkan semua filter dari soal yang dimana ada filter UT daerah, filter kategori, filter status reorder, quantity safety sampai kosong ya, atau quantity 0, dan ada pencarian teks. Untuk sorter stok yaitu mengurutkan berdasarkan judul atau stok harga sesuai sort key dan sort direction. Karena keduanya compute, view otomatis hanya recompute saat dependensi berubah ya di sini. Jadi tidak perlu recompute manual seperti yang diminta soal. Lalu pada bagian di sini generate next DO number, yang dimana itu menjawab poin soal pada nomor DO plus tahun sequence, yaitu contohnya DO 2025 001. Lalu ketika memasukkan akan memasukkan sequence otomatis ya 002 dan seterusnya. Fungsi ini dipakai di preview DO number, compute, dan saat submit DO baru. Nanti saya perlihatkan. Dan untuk helper lainnya yaitu format rupiah angka. Jadi memformat angka menjadi RP. Jadi untuk memformat angka jadi RP lalu diteruskan dengan harga ya atau angkanya. Nah, terus di sini ada lookup name paket, lookup judul, lalu lookup harga di sini, yaitu mengambil informasi dari data bahan ajar berdasarkan kode. Jadi nanti ini tuh call atau mengambil dari data dummy yang telah kita masukkan di sini. Nah, di sini ada juga watcher yang yaitu berfungsi untuk implementasi dependent option pada bagian ini, yaitu saat user ganti UT daerah, pilihan kategori di reset sehingga user dipaksa memilih ulang kategori yang relevan. Lalu untuk watcher stock raw, ya ini setiap kali ada perubahan stok, tambah, edit atau hapus, pesan last chance message otomatis diupdate. Jadi kayak seperti history perubahan terakhir atau transaksi terakhir. Jadi seperti itu. Lalu pada bagian tracking FJS di sini juga ada watcher-nya juga, yang dimana di sini ada dari from packet code dan juga ada tracking map ya di sini bisa dilihat. Untuk from packet code yaitu saat user ganti paket, total harga otomatis ikut berubah sesuai data paket. Jadi ini untuk update total harga. Lalu watching tracking map di sini setiap DO baru ditambah, pesan data DO terakhir diubah pada titik-titik kayak seperti data telah diupdate atau ikut diupdate. Nah, di sini juga ada pada from input dan validasi ya, yaitu di sini ada submit prevent, jadi mana mencegah reload halaman dan langsung panggil submit from. Dan ini untuk validasinya, validasi promnya ya. Nah, di sini ada juga cek duplikat, yang dimana berfungsi kalau duplikat akan muncul sweet alert atau peringatan ya, dengan notif kode sudah terdaftar dan proses dihentikan. Nah, di sini juga ada validasi mirip check name, nama ekspedisi, paket, tanggal kirim, yang dimana tidak boleh kosong. Saat validasi oke, submit from dari ini yaitu menambahkan DO baru ke tracking map dengan step perjalanan awal. Jadi step by step ya, seperti pengecekan nomor resi pada umumnya atau tracking. Nah, setelah itu di sini coba saya masuk aja untuk di bagian hasilnya. Oh, sebentar, coba saya menggunakan web aja biar lebih jelas di sini. Maaf. Nah, seperti ini untuk tampilan dashboard utamanya. Di sini ada logonya yang tadi pada bagian aset. Di sini tugas praktik view, aplikasi pemesanan, distribusi bahan ajar berbasis Vue.js, stok bahan ajar. Nah, kita masuk di sini ada semua UT daerah dan urutkan berdasarkan. Di sini ada judul, stok, harga, arah urutan, naik, turun, cari kode, semua stok, perlu reorder, kosong. Nah,
Di sini jika status stoknya menipis itu masuknya nanti di status stok itu perlu reorder, dan untuk statusnya kosong di sini nanti akan muncul pada bagian ini. Di sini coba saya untuk menambahkan ya, kita untuk mengecek. Nah, di sini saya akan coba menambahkan data ini. Nah, di sini sudah masuk ya tadi untuk ini pemrograman berbasis web. Di sini stoknya aman dikarenakan saya menulisnya stok 10, dan di sini coba saya untuk mengedit pada bagian safety stock menjadi 5. Menjadi 15. Maksud saya lebih di atasnya ya jadi. Nah, ketika 15 di sini dia statusnya akan menipis dikarenakan stok minimal aman itu yaitu 15, dan ketika di sini 10 stoknya akan aman dikarenakan di sini untuk minimal stoknya itu 10 dan ini 10/10 ya jadinya. Lalu bagaimana kalau semisal stok ini saya kosongkan? Nah, nanti statusnya akan berubah menjadi kosong seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini. Dan di sini ketika saya ingin menghapus pada bagian salah satu ya, coba kita hapus di sini. Nah, data akan terhapus dan hilang. Nah, lalu di sini untuk mengurutkan berdasarkan judul stok harga, di sini kita coba untuk stok. Nah, untuk harga dari terendah jadi sampai ke mahal ya. Turun naik di sini fungsinya untuk dari tinggi ke kecil. Jadi di sini bisa dilihat untuk stoknya di sini juga untuk dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Jika turun dari yang terbesar hingga terkecil. Lalu di sini untuk UT-nya Jakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Padang. Lalu untuk semua stok, nah ini tadi untuk kosong di sini masuknya pada kosong. Nah, di sini coba saya menggunakan fitur pencarian, jadi mana menggunakan fitur pencarian kode ya. Nah, di sini langsung muncul ketika saya tulis visip, lalu akan muncul berdasarkan kode visip ini. Lalu kalau berdasarkan dari nama, tinggal kita cari pemrograman contohnya. Nah, di sini langsung akan muncul seperti ini. Jadi sudah terjawab untuk pada bagian stok bahan ajarnya. Nah, di sini tidak lupa untuk ada history update-nya atau history perubahannya. Data stok terakhir diubah pada 11:09, jamnya di sini lengkap sampai detik. Nah, di sini coba saya langsung pergi ke tracking delivery order. Nah, di sini untuk nomor DO-nya otomatis untuk sequence-nya dikarenakan di sini sequence 1 sudah dipakai ya di data dummy. Jadi di sini saya tidak bisa memasukkan manual seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan data saya di tracking order. Oke, langsung masukkan name di sini ekspedisi JNE Express. Paketnya yaitu paket UT2 ya, kita coba. Tanggal kirimnya per hari ini. Total harga otomatis yaitu 145.000. Di sini sudah tertera harga untuk paket yang didapatkan itu apa aja. Lalu setelah itu di sini coba saya simpan DO. Nah, di sini lalu untuk statusnya yaitu DO dibuat dan siap dikirim di sini. Seperti ini masih dalam perjalanan seperti ini. Jika saya ingin mencari nomor DO via ini ya, pencariannya di sini coba saya cari yang 001. Nah, nanti dia berfungsi hanya mencari kode yang ada 001 di sini untuk sequence-nya. Dan di sini data DO terakhir diubah pada tanggal sekian. Mohon maaf ini format tanggalnya seharusnya tanggal dulu baru bulan ya, tapi saya keliru di sini. Dan di sini untuk jamnya terakhir diubahnya. Di sini menurut saya sudah menjawab dari semua soal yang dilampirkan. Dan untuk struktur proyeknya di sini sudah sama ya. Untuk struktur data proyeknya seperti ini. Jadi di sini ada GS, ada CSS, ada aset. Aset ini tadi logo, CSS ada style CSS, GS ada data bahan ajar, dummy file, stock app, dan juga tracking app di sini. Nah, kalau bisa dilihat pada Visual Studio di sini juga ada untuk strukturnya sudah sesuai.
Oke, mungkin sekian dulu video praktik tugas 2 pemrograman berbasis web dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.